dipersiapkan bahannya. Saya contohkan saja Mbak, misalnya di rumah ada kolam ikan. Biasanya di kolam ikan itu ada batu-batu kerikil warna putih gitu ya. Aha. Eh, Boleh loh, bisa batu kerikil itu diambil, kemudian ayah dan bunda mengambil spidol atau alat tulis yang lain, tapi yang paling mudah spidol. Kemudian batu kerikil dalam jumlah yang banyak itu diberi huruf A sampai Z. Tentu jumlahnya harus banyak. Nah, 20 ton. kemudian nanti enggak, maksud saya sekian paket, banyak Oh paket. ya. Tidak hanya A sampai Z saja, nanti anak tidak bisa menulis. Nah, dengan batu kerikil yang diberi huruf ini saja, anak-anak dibuatkan gambar, gambar tertentu, kemudian diminta menuliskan gambar apa sih itu, menggunakan kerikil-kerikil tadi, itu artinya sudah pembelajaran bahasa. Kemampuan mengenal keaksaraan awal, sesederhana itu. Ketika anak bersama bunda membantu memasak, jangan diusir dulu dong. Ayo anak-anak diajak bermain di dapur. Di sana ada banyak pengenalan matematik, sains, bahasa berkembang gitu ya Mbak ya. Ketika ibunda misalnya yang memasak punya sayur kangkung, beri kesempatan kepada anak untuk ikut terlibat di dalam memetik kangkung misalnya. Ada banyak aspek yang bisa berkembang di sana, tentu sambil bercakap-cakap. Anak diminta untuk membandingkan atau diminta untuk mengamati sayur kangkung seperti apa yang nanti enak kalau dimasak, yang seperti apa yang nanti keras seperti itu. Bisa dikasih alat untuk memotong-motong kangkung, mengenal perbedaan besar kecil dari batang kangkung. Itu salah satu contoh saja, Mbak. Dan yang menarik, kita bisa mengusung permainan tradisional yang dulu kita kenal, bermain dakon. Oh, enggak punya papan dakon, Bunda? Tidak harus punya papan dakon. Ayah Bunda bisa menggunakan spidol di atas keramik membuat bentuk lingkaran-lingkaran. Ayah Bunda bisa mencari biji-bijian di dapur, biji kacang merah untuk diletakkan di lingkaran-lingkaran. Di situ sudah mengajarkan sportivitas anak, kejujuran, ya, sosial emosional, mampu mengendalikan diri, bersabar menunggu giliran untuk memainkan dakonnya. Kemudian di situ ada belajar membilang. Kalau biji-bijiannya bermacam-macam bisa mengelompokkan, artinya kemampuan kognitif juga berkembang. Nah, tetapi memang sekali lagi kemampuan pendamping di dalam mengenal aspek perkembangan ini menjadi kata kunci Mbak Hiko. Nah, belum lagi ketika nanti berkebun, ya. Di kebun tentu anak-anak bisa mengeksplor banyak tanaman yang ada di sana. Ada daun berwarna-warni. Kenapa ada daun yang berlobang? Kenapa ada yang utuh? Kenapa ada daun yang berwarna hijau? Kita bisa kenalkan zat klorofil kepada anak. Kenapa ada daun yang berwarna lain? Kenapa ada daun yang warnanya coklat? Oh, sudah jatuh. Kita bisa mengenalkan berbagai pengetahuan tentang tanaman itu sendiri. Dan itu luar biasa banyak pengetahuan yang diperoleh oleh anak. Jadi selain pembelajaran terstruktur dalam tanda petik, yang saya maksudkan adalah orang tua sengaja menyiapkan bahan dan alat, sengaja memilih konten apa yang ingin dibangun untuk anak, tentu kapan saja, di mana saja, sejak anak bangun tidur sampai tidur kembali itu full edukasi jika orang tua memang menghendaki itu. Jadi kata Oke. kuncinya kemampuan pendamping untuk mengetahui Mhm. aspek perkembangan anak usia dini, Iya, anak gitu ya. betul. Lalu
kegiatan belajar dan bermain bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, menggunakan benda apa saja yang Apa ada di rumah. saja. Betul, Mbak Iko. Dari Iya, anak bangun sampai anak tidur kembali. Baik, Ibu, iya. eh, kita akan membuka kolom komentar. Oke. Dan bagi sahabat Erlangga di rumah yang ingin bertanya ataupun juga berdiskusi atau sharing dengan Ibu Kis Rahayu secara langsung, silakan menuliskan komentarnya, pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan membacakannya untuk kita semua dan kita diskusikan bersama dengan Ibu Kis. Perlu saya ingatkan juga, nanti di akhir acara kami akan memilih 2 penanya ya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah. Jadi silakan sahabat Erlangga, bagi yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi sambil menunggu penanya. Penanya, ya? Iya. Bagaimana sebaiknya, kalau tadi kan dari orang tua sebaiknya memang harus memahami gitu perkembangan anak dan sebagainya. Sebaiknya kerjasama seperti apa yang sebaiknya dibangun oleh guru dan juga orang tua, tentu saja dalam kaitannya ya kegiatan belajar dari rumah ini. Oke, iya. Menurut saya ya Mbak ya, orang tua dan guru harus selalu bergandengan tangan. Sehebat apapun kita mendidik anak-anak kita, kadang-kadang kita tentu ada sedikit banyak mengalami kesulitan. Bukan berarti Bu Guru selalu bisa memberikan solusi, tetapi kadang-kadang ketika sharing dengan guru, itu muncul sendiri ide. Ya, kita orang tua murid maksud saya, muncul ide. Nah, jadi menurut saya orang tua harus bergandengan erat justru di masa pandemi ini dengan guru. Nah, ayah dan bunda boleh mencari lembaga-lembaga pendidikan yang ayah bunda percayai, yang ayah bunda yakin bahwa guru-gurunya bisa membantu kendala-kendala yang ayah bunda alami di rumah. Tetapi sekali lagi menurut saya kita tetap harus bergandengan tangan. Karena nanti ibu guru tentu akan berupaya. Terus terang Mbak, saya ini siang malam berpikir strategi apa lagi yang bisa saya lakukan ya. Pikirannya tentu orientasi saya untuk perkembangan anak. Bagaimana bisa membantu perkembangan anak dari jarak jauh, itu yang selalu kami pikirkan. Jadi yakinlah bahwa ibu guru meskipun hari ini mungkin belum menemukan strategi apa yang paling keren gitu ya untuk membantu menstimulasi perkembangan anak-anak di rumah, tetapi saya yakin semua guru terus berupaya sharing, mencari pengalaman karena saya juga banyak di WA dan banyak di telepon dari berbagai daerah, dari Kalimantan, dari Pekanbaru, dari Legoso, dari mana-mana. Bunda sharing ini begini-begini punya permasalahan. Nah, artinya ketika ada Mbak, ada hubungan yang harmonis antara guru dan orang tua, insya Allah di dalam menstimulasi perkembangan anak ini menjadi lebih ringan. Nah, tentu ibu guru harus berupaya dan harus belajar. Jadi untuk ibu guru nih saya menyarankan jangan kemudian ini dianggap libur panjang gitu ya, tetapi ini justru kesempatan kita untuk mengembangkan diri, kesempatan kita untuk belajar terus bagaimana membuat perencanaan yang baik, yang efektif dan realistis untuk dilakukan oleh pendamping di rumah. Meminta masukan kepada dari orang tua itu tentu sangat penting karena kondisi berbeda-beda. Jadi pihak lembaga atau ibu guru juga harus fleksibel. Ya, memang kondisinya berbeda dengan masa-masa normal.
Begitu Mbak Hiko, jadi tetap semuanya harus berupaya. Kalau ayah dan bunda atau pendamping di rumah berupaya bagaimana bisa menyajikan pembelajaran yang tetap menarik untuk anak, ibu guru di sekolah juga berupaya untuk bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran yang realistis dan tetap menarik untuk dikirimkan kepada orang tua. Baik, Ibu, menarik sekali penjelasannya. Eh, saya membacakan pertanyaan ya, Ibu ya. Yang pertama, Baik ya. Mhm. ini ada, saya akan menggabungkan dua pertanyaan sepertinya nih, Bu. Dari Iya. Citra underscore Sintarani. Bunda, untuk saat Mhm. ini banyak orang tua yang sibuk bekerja, sehingga Mhm. mereka anak-anak mungkin ya maksudnya, Iya, sehingga iya. anak-anak hanya Mhm. diberi HP saja. Bagaimana Mhm. sebagai guru kita bisa memberi masukan kepada orang tua? Kami Mhm. agak kesulitan sebagai guru gitu ya. Itu Mhm. kemudian Mhm. mungkin digabung dengan pertanyaan dari Liza Safira. Bagaimana Mhm. jika orang tua bekerja dan anak Mhm. hanya diasuh oleh neni? Mhm. Oke, baik. Ya, ini juga memang persoalan ya Mbak, apalagi new normal nanti orang tua sudah mulai kembali ke kantor, sementara anak-anak mungkin ada pendamping di rumah, tetapi belum tentu pendampingnya itu bisa mendampingi secara full. Jadi pelarian yang paling mudah itu memang gadget. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya mengatakannya sih begini ya, mari semua guru yang sedang mendengarkan live ini, yang sedang mengikuti live ini, mari kita berkampanye bahwa sangat penting loh menstimulasi anak usia dini di rumah, karena sesibuk apapun orang tua harus tetap meluangkan waktu untuk menstimulasi perkembangan anak. Kalau tidak ingin perkembangan anak mundur. Nah, kadang-kadang ini yang kurang disadari, mungkin sudah tahu, tetapi karena kesibukan dan lain-lain, sehingga anak TK sudahlah, tidak apa-apa, nanti-nanti saja seperti itu. Padahal yang namanya tugas perkembangan, ini kan ada waktunya harus dicapai oleh anak ya Mbak ya. Kalau di usia 5 tahun itu tugas perkembangan kemampuan sosial emosionalnya harus seperti ini. Itu kan harus dicapai pada usianya. Ketika tidak tercapai pada usia tersebut, itu nanti akan mengalami apa istilahnya ya, ada keterlambatan perkembangan yang akan apa istilahnya ya, yang akan Mempengaruhi. menjadikan perkembangan selanjutnya ini mengalami hambatan. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama bahwa anak-anak ini benar-benar harus kita selamatkan. Kalau menurut saya yang nomor satu harus diselamatkan justru anak-anak. Kenapa? Karena anak usia dini maksud saya. Karena kalau SD SMP mengerjakan tugas dikasih HP itu sekarang sudah terampil anak-anak. Tetapi justru anak usia dini inilah yang harus kita dampingi. Nah, itulah Mbak yang membuat saya berpikir untuk membuatkan panduan sederhana, panduan memainkan alat, dan sekaligus kami akan mengirimkan paket alatnya. Kalau yang lalu kami hanya mengirimkan paket alat, maka nanti kami akan mengirimkan bahan. Salah satu contoh ya Mbak Hiko ya, supaya ada gambaran ya. Kami punya permainan yang namanya bola pom-pom. Nah, nanti kami akan mengirimkan bola pom-pom dengan beberapa alat pendampingnya, dan di situ akan kami sertakan panduan cara menggunakan bola pom-pom. Nah, nanti di dalam panduan berjudul bermain bola pom-pom. Nah, cara bermainnya itu kami buat sampai 6 cara bermain. Artinya apa? Supaya anak tidak bosan. Dan akan kami lengkapi. Kalau misalkan nanti pelengkapnya itu katakanlah sumpit, kami akan upayakan kami sertakan sumpit dari sekolah untuk anak bisa menyumpit bola pom-pom, meletakkan ke dalam gelas untuk mengklasifikasi berdasarkan warna. Menyumpit bola pom-pom diletakkan ke dalam piring.
Menyuntik bola pom-pom diurutkan berdasarkan ukuran kecil, sedang, besar, lebih besar, besar sekali, gitu ya. Nah, harapan kami tidak harus ayah dan bunda secara langsung yang mendampingi, tetapi siapapun yang di rumah insya Allah Buta Aksara sudah jarang ya Mbak, sehingga meskipun yang mendampingi nanti bukan langsung ayah dan bunda, tetap anak-anak kita justru harus perhatikan jangan sampai pelariannya ke gadget selama 12 jam. Itu yang ingin kami sharing Kak. yang mudah untuk dilakukan di rumah, menarik, Iya. efektif tentu saja, dan realistis tadi yang Ibu sebutkan. Iya. Jadi Iya. bisa dilakukan oleh pendampingnya siapapun, oleh orang tua. Betul. Baik, Ibu. Selanjutnya saya beranjak ke pertanyaan berikutnya. Baik. Bagaimana ini dari pertanyaan dari Hesti.pertiwi 01, bagaimana kita menyusun RPPH jika kita menggunakan muatan pembelajaran STEAM dan LUSPAT, Ibu? Dan mungkin sekaligus Ibu menjawab pertanyaan @ekayanuk, bagaimana cara penilaian dari kegiatan belajar dari rumah yang dilakukan oleh guru? Oke, ya baik. Bagaimana rencana pembelajaran yang bermuatan STEAM dengan media LUSPAT? Tadi sudah saya singgung ya, kalau media LUSPAT itu ada di mana-mana. Apapun yang ditemukan di rumah, tadi ada piring, tutup gelas, sendok, garpu, kerikil dari taman, dari kolam ikan, dari daun-daun, ranting kayu, baik yang kering maupun yang basah, bunga, segala yang kita temukan selama aman ya, tetap ya aman untuk anak itu bisa disebut sebagai LUSPAT atau bahan-bahan yang terpisah yang bisa dieksplor oleh anak yang dapat mengembangkan berbagai kemampuan anak untuk mencapai, sekali lagi bukan pelatihan ya Mbak Hiko ya, hanya sekedar jawaban singkat. Kalau ingin tahu lebih jauh kan tentu harus ada di kelas khusus gitu ya. Iya, tetapi bagaimana merencanakan pembelajaran di rumah dengan STEAM dan LUSPAT? Nah, intinya bagaimana kita mengawal orang tua untuk tadi misalnya misalnya kegiatannya bermain di rumah. Kemudian anak-anak atau di dalam buku panduan, di dalam perencanaan itu disebutkan ada yang kita sebut istilahnya itu invitasi. Invitasi itu ajakan. Yuk membuat bangunan yang kamu sukai. Jadi di dalam perencanaan pembelajaran, kegiatannya itu bukan berupa kegiatan yang instruktif. Misalnya instruktif yang bagaimana? Anak yang soleh pasti dapat mewarnai gambar di bawah ini. Bukan seperti itu. Tetapi rumah seperti apa yang ingin kamu buat? Nah, jadi kalimat-kalimat provokatif, kalimat-kalimat ajakan supaya anak eksplor, dan memang di sini tidak ada target hasil karya, karena ketika kita mengatakan rumah seperti apa yang ingin kamu bangun, itu bisa jadi anak membangunnya sangat di luar dugaan kita. Nah, hanya nanti pada saat anak membangun menggunakan kardus, menggunakan gelas, menggunakan botol-botol bekas, menggunakan bantal guling bahkan. Nah, itu memang di sana harus ada kemampuan memprovokasi. Seberapa tinggi ya bangunan yang sudah kamu buat? Oh, berapa bantal yang kamu gunakan? Ini memang butuh keterampilan tersendiri. Ibu guru di sekolah pun masih banyak belajar Mbak Hiko kalau untuk yang ini kalimat provokasi. Tetapi intinya itu bukan perencanaan yang yuk warnailah gambar ini, kemudian tarik garis titik-titik
Hubungkan antara apa dan apa, bukan itu lagi yang kita buat di perencanaan pembelajaran, tetapi kalimat-kalimat provokatif, di mana anak kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk eksplor terhadap benda-benda yang kita sediakan. Begitu, Mbak. Baik, Semoga nanti makin penasaran yang bertanya. makin penasaran ini seperti apa, banyak sekali pertanyaan. Iya. Kalimat provokasi, jadi ya itu catatan penting Iya. kita juga siang hari. Yeah. Ibu ini ada beberapa penanya yang sepertinya agak sedikit curhat juga gitu ya. Oke. Ini pertanyaan dari @yani_noi dari sisi penyelenggara, bagaimana pendapat Ibu Kis terkait meminta kebijakan sekolah untuk daftar ulang? Ya, dan atau pertanyaan yang sama juga dari @nurfadilah Maruf. Bun, saat ini saya dilema memasukkan ke PAUD anak saya, mengingat masih adanya pandemi. Nah, bagaimana Ibu dari menyikapi kondisi ini? Iya, dua penanya ya. Yang satu sepertinya dari pengelola lembaga, satu lagi dari ayah atau bunda itu sepertinya yang punya anak usia dini masih galau.com gitu ya. Saya juga pengelola dan kami di PAUD Aisyah Nuraini itu punya pasukan lumayan banyak Mbak untuk kategori PAUD. Saya punya 46 guru dan karyawan, boleh yang iklan sedikit ya. 46 guru dan karyawan dan satu pun tidak ada yang ASN. Artinya semua di bawah tanggung jawab saya selaku pimpinan lembaga dalam hal kesejahteraan gitu ya. Jadi memang itu di satu sisi begitu. Di sisi yang lain persis tadi ada penanya yang berikutnya, bagaimana Bun, ini masih pandemi, saya masih ragu nih mau memasukkan anak ke lembaga PAUD karena toh juga anak-anak belum masuk gitu ya. Kalau online juga anak-anak bosan gitu. Nah, dari sisi saya sebagai pengelola memang harus betul-betul kreatif. Namanya pimpinan PAUD atau kepala sekolah PAUD, kalau saya bukan kepala sekolah lagi Mbak, tapi saya mengkoordinir 3 kepala sekolah begitu, tetapi kebijakan lembaga tetap saya harus ikut terlibat secara langsung ya, terutama tentang kebijakan pembiayaan dan kesejahteraan guru di masa pandemi ini. Jadi memang kita harus berpikir teacherpreneur ya, kalau kita sebagai guru kita harus mampu bagaimana sih memiliki kompetensi entrepreneurship. Tentu yang tidak merugikan, tentu ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat saat ini, kemudian itu bisa bernilai ekonomis bagi lembaga kita. Nah, ini ceritanya kalau pertanyaan seperti ini otomatis saya membocorkan ide-ide yang Mbak Hiko ya. Iya, tapi tidak apa-apa. Saya biasa sharing dan saya selalu mengatakan tidak ada kok rahasia untuk mengelola maupun mendidik anak-anak ya, karena kalau kita senang berbagi juga insya Allah saya nanti ide-idenya juga lancar gitu. Nah, saya sampai berpikir kalau di lembaga kami itu ada usaha Mbak, ada usaha penjualan APE. Itu juga menjadi sumber. Kemudian untuk yang berikutnya, saya berpikir begini, oke, nanti kalau anak murid baru tidak banyak, kemudian murid lama yang banyak, toh sekarang eranya medsos ya. Nah, saya akan mengajak guru-guru untuk sekali lagi membuat paket pembelajaran yang menarik plus panduan yang ready untuk digunakan oleh ayah dan bunda yang saya yakin sangat peduli dengan perkembangan putra-putrinya. Nah, untuk apa? Nanti kami bisa menjual atau nanti kami juga bisa menyewakan Mbak Hiko.
Oke, Baik, itu jadi memang idenya. diperlukan kreativitas dari guru Betul. itu sendiri ya. Ya Betul, baik, ya. Ibu Kis, sayang sekali karena keterbatasan waktu, Oh, Fast Talk Show kita harus disudahi gitu ya. Padahal oke, banyak terima sekali kasih. pertanyaan yang masuk, namun kalau sahabat Erlangga masih ingin bertanya atau sharing gitu ya dengan Ibu Kis, bisa langsung bertanya melalui akun Instagram Ibu Kis, yaitu di @kisrahayu ya Bu ya. Ya, ya. Baik Ibu Kis, terima